kita berjumpa kembali hari Minggu. Hari apa ya? Terus? Kayaknya sih hari Minggu sih Cece, makanya kita ibadah. Nah betul, hari ini kita mau mulai kembali ibadah online kita. GSJA Eroy Kids. Kalian masih tetap setia? Hebat kan? Iya. Masih tetap semangat. Tapi Cece, tunggu loh, sebelum kita mulai ada tata tertibnya. Oh iya, harus dong. Pokoknya setiap kita mau mulai ibadah online, kita mau dengar dulu tata tertibnya ya. Ya, mau denger gak nih adik-adik? Mau Nah, dong. Cici bacain. Yang pertama, kita harus mandi dan sikat gigi. Serta berpakaian rapi nih. Gak boleh pakai baju yang bau. Yang Pakai baju tidur. Gak boleh, harus berpakaian rapi. Yang kedua, komitmen penuh perhatian kalau saya mau menatap orang yang berbicara kepada saya gitu. Termasuk lewat ibadah online ini nih Cice. Iya gitu. betul. Yang ketiga, apalagi ya yang ketiga, masih ada yang inget gak? Nah yang ketiga adalah saya mau bertanya kalau saya nggak mengerti. Ya, jadi makanya di sini peran papa mama juga sangat penting nih. Karena harus mendampingi anak-anak biar bisa memiliki pemahaman yang utuh dan menyadari Allah hadir dalam ibadah di rumah kita. Jadi kalau ada pertanyaan khusus nih Cece, bisa tanya nih di grup gitu. Semua udah masuk grup kan? Grup WA ya. Oh harus ya, ikut ya, grup kelas harus ikut ya. Nah yang terakhir nih harus ya? mengikuti instruksi. Nah berarti harus ikuti nih kalau Cice sama Ciros tepuk tangan. Berarti kalian semua harus ikut tepuk ikut tangan. juga. Duduk yang benar, jangan duduknya nyender. Nggak boleh sambil tiduran-tiduran ya. Selonjoran yang iya, enak iya. bebas gitu. Berdiri harus yang tegak. Bahkan nih Cece nih waktu berdoa pun juga harus sungguh-sungguh. Iya Nah betul. kita mau berdoa nih Cece nih. Iya. Cece akan pimpin doa. Yuk kita mau doa sama-sama. Tadi kita sudah diperingatkan dengan peraturan sebelum ibadah sekolah minggu. Nah sekarang kita mau buka ibadah sekolah minggu kita dulu dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, jangan kalau adik kakak jangan senggol-senggolan ya. Kita mau fokus, kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau memberikan kami waktu kembali untuk beribadah online hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal ibadah sampai penghabisan. Biarlah Tuhan kami mau tetap fokus untuk mengikuti ibadah. Agar kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Agar kami boleh melihat Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Yuk kita mau lebih semangat lagi. Sekarang semua anak-anak bangkit berdiri. Kita mau gerakan tangan kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Ada semangat untuk sekolah minggu. Yo, ada semangat untuk sekolah minggu. Dalam hatiku, di pikiranku, di jiwaku ada semangat untuk sekolah minggu setiap waktu. Puji namanya. Ada semangat untuk sekolah minggu dalam hatiku, di pikiranku, di jiwaku ada semangat untuk sekolah minggu setiap waktu. Puji namanya. Aduh, kayaknya Cici lihat-lihat kurang semangat ya. Kita mau lebih semangat lagi ya. Anak-anak Tuhan harus semangat terus. Yo. Ayo lebih semangat. Yeay. Ada semangat untuk sekolah minggu dalam hatiku, di pikiranku, di jiwaku ada semangat untuk
untuk sekolah minggu setiap waktu. Puji namanya. Sekali lagi. Untuk sekolah minggu dalam hatiku, di pikiranku, di jiwaku ada semangat untuk sekolah minggu setiap waktu. Puji namanya. I have the joy, 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 joy in my heart. Where? Joy in my heart. Where? Joy in my heart. I have the joy, 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 joy in my heart. Where? Joy in my heart to stay happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I have the joy. joy, joy, joy in my heart. Where? Joy in my heart. Where? Joy in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the Lord of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I have a love of Jesus in my heart. Of Jesus in my heart. Yeah. Woo. Udah capek ya? Lumayan Cica. Tapi kalau anak-anak kayaknya Kalau anak-anak masih belum. pasti lebih seru. Tapi kita mau masuk dulu mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita mau menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita ulang lagi, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Kita mau angkat tangan kita. Kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus begitu lembut. Tuhan Yesus begitu penuh kasih. Syukur terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata. Kita mau berdoa. Katakan kepada Tuhan Yesus
bahwa hari ini Tuhan kami mau mendengar dan menjadi pelaku firman. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena kami mau menjadi terang bagi dunia. Kami mau menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Karena kami anak-anak Tuhan yang tidak sama dengan dunia. Kami anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, yang mau taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi anak-anak kami yang ada di rumah saat ini. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama dengan anak-anak kami semua. Dan mereka boleh mengerti akan firman-Mu. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik ambil Alkitabnya, persiapkan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Tema kita minggu ini memberi dengan sukacita. Yuk kita baca firman Tuhan. Sudah siap semuanya ya? Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 pesel, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Dari bacaan firman Tuhan ini, kita mendapati 3 pelajaran. Yang pertama, dari ayat 41. Di sana didapati Tuhan memperhatikan persembahan dari semua orang. Kita lihat bahwa ternyata Tuhan memperhatikan juga hal-hal kecil yang mungkin sederhana, yaitu memberikan persembahan. Mungkin waktu di rumah, adik-adik melakukan hal-hal kecil, seperti misalnya bangun tidur, adik-adik berdoa dulu. Mungkin sebelum makan, adik-adik berdoa dulu. Bisa jadi adik-adik memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Nah ternyata Tuhan Yesus memperhatikan loh. Nah, hal yang kedua kita dapati adalah di ayat 43. Firman Tuhan bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Mungkin
orang menilai bahwa persembahan dari orang-orang kaya jelas lebih besar dari persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini. Tetapi ternyata Tuhan melihatnya berbeda loh. Justru Tuhan melihat bahwa persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini lebih besar dari persembahan yang diberikan oleh semua orang yang pada saat itu memberikan persembahan. Nah, kita perlu memiliki pikiran seperti Tuhan, bahwa ternyata Tuhan menilai manusia itu berbeda dari apa yang manusia nilai, apa yang manusia anggap, apa yang manusia perhatikan. Jadi kita perlu memiliki pikiran Tuhan. Bagaimana Allah melihat manusia yang berdosa itu membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan keselamatan. Kalau manusia melihat orang berdosa, wah, udah nggak layak, gitu kan? Tapi Tuhan melihatnya berbeda. Sama seperti persembahan janda miskin ini. Tuhan melihat justru persembahan janda miskin ini lebih besar. Hal yang ketiga yang kita pelajari bahwa ternyata Tuhan mengetahui kondisi dari orang yang memberikan persembahan saat itu. Dibilang, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi Tuhan mengetahui kondisi keberadaan janda miskin dan orang-orang yang ada saat itu. Ternyata Tuhan mengetahui kondisi kita masing-masing, keadaan kita masing-masing. Mungkin saat ini adik-adik dilihat mukanya tersenyum, tapi bisa jadi hatinya sedang sedih. Tuhan tahu loh, karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. Oke? Jadi dari firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa janda miskin ini sungguh mengenal Allahnya. Kenapa? Karena kita lihat bahwa dia memberikan dari semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apakah janda miskin ini tidak berpikir bahwa bagaimana dia hidup besok? Bagaimana lusa? Tapi janda miskin ini tetap memberikan semua yang ada padanya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia, bahwa Allah sanggup memberkati dia. Oke? Nah, pertanyaannya yang datang kepada adik-adik, kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, apakah persembahan yang kita berikan berasal dari hati kita? Berasal dari hati yang tulus, berasal dari kerelaan hati, dari hati yang bersukacita? Entahkah itu kita mempersembahkan waktu kita, uang kita, mungkin tenaga kita? Apakah kita memberikan persembahan itu karena memang kita mengasihi Allah? Apakah kita seperti janda miskin ini yang percaya dengan sungguh bahwa Allah pantas dan layak menerima segala sesuatu yang kita miliki? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh hati yang jujur, hati yang tulus. Jadi kita perlu belajar dari janda miskin ini. Dia memberi dengan ketulusan, kerelaan. Dia memberi karena dia mengerti bahwa Allah sangat layak untuk menerima persembahan, bahkan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya. Oke, Tuhan sungguh senang,
Tuhan sungguh mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Seperti ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh memberi dengan hati yang tulus, dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Karena kami menyadari bahwa memang Allah layak untuk menerima segala yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang saatnya kita mau Kasih persembahan. persembahan ya. Dalam setiap ibadah sekolah minggu, walaupun kalian di rumah, tapi ya kita harus tetap belajar untuk memberi. Memberi ini untuk apa sih? Untuk membantu pekerjaan rumah Tuhan. Iya betul, pekerjaan Tuhan di gereja ini, di gereja Eroi tetap berjalan ya. Jadi kita juga harus belajar untuk tetap memberi persembahan ya. Yang mama papa titipkan jangan buat dijajanin, tapi untuk persembahan seperti biasanya. Dan kalau nanti celengan kalian sudah penuh nih, kalian boleh minta tolong sama mama atau papa diserahkan ke gereja, boleh ditransfer ke rekening gereja ya. Terus kalau nggak sempet nih, mama papanya kan sibuk kali ya, nggak bisa nganter ke gereja, tabungan kalian, persembahan kalian, kalian boleh simpan baik-baik. Nanti saatnya kita ibadah kembali di sekolah minggu, kalian boleh bawa persembahan kalian. Ya, oke. Yuk sekarang saatnya kita memberi. Karo sudah siapin belum? Udah, Cici juga udah. Kalian Kira punya sudah? Udah dong. Oke, yuk kita masukin. Ya, oke. Terima kasih untuk persembahan dari adik-adik semua. Dan saatnya kita mau tutup ibadah kita. Kita mau lipat tangan, kita berdoa. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tangan kalian buat Tuhan. Biarlah berkat itu mengalir bagi kalian. Angkat tanganmu, kalian boleh bangkit berdiri. Kita mau menghormati Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Haleluya. 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 Anak-anak boleh angkat tanganmu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua di saat pandemi COVID saat ini. Kiranya Tuhan Yesus melindungi setiap anak-anak GSYA Eroy Kids, diberikan kesehatan, anak-anak diberikan sukacita, damai sejahtera berlimpah atas mereka. Kiranya Tuhan, penyertaan-Mu hari lepas hari, Engkau memberkati, menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ibadah kami selesai Tuhan, tetapi kami percaya Bapa, pekerjaan-Mu atas anak-anak kami tidak akan selesai. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan melalui firman yang mereka dengar saat ini, mereka boleh memiliki hati yang penuh sukacita, lebih cinta Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mereka boleh bertumbuh di dalam lingkungan mereka, mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh menjadi anak-anak teladan. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah sekolah minggu saat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat berjumpa Bye-bye. kembali minggu depan. Bye-bye.